Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, pemirsa, untuk menjadi cantik tidak hanya sekedar visual saja ya, dari penampilan saja, namun juga harus diperhatikan nih kondisi kesehatan kita, berolahraga yang cukup, dan juga kondisi kulit kita nih, apakah sehat atau tidak. Nah, pemirsa, tema kita hari ini yaitu cantik untuk semua wanita. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini dokter cantik ya, Dokter Betty Merdiani Putri. Halo, selamat pagi Mbak Putri. Halo, selamat pagi. Gimana Mbak kabarnya? Agnes, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mbak Betty ini dokter sudah berapa lama sih Mbak? Sejak tahun 2021 ya. Dari 2021 ya baru 2 tahun inilah. Baru 2 tahun ini. Kenapa sih Mbak tertarik untuk jadi dokter nih? Oke. Ini menarik. Karena saya selalu ditanya seperti itu. Iya. Udah bosen jawab ya. Iya. Oke, jadi waktu kita lagi galau-galaunya menentukan pilihan itu waktu kita mau kelulusan SMA ya. Nah, itu sebetulnya saya sama sekali nggak kepikiran untuk saya jadi dokter gitu. Sama sekali. Iya. Tapi memang kalau dulu waktu kecil itu kan ya namanya cita-cita anak kecil, taunya dokter, terus segala gitu guru, ya. polisi gitu-gitu ya. Memang betul pernah saya mau gitu. Tapi ketika mulai menentukan pilihan, malah saya nggak kepikiran untuk jadi dokter gitu. Saya itu awalnya emang pengen kayak ke arahnya tuh seni gitu, kayak fashion design atau arsitek seperti itu. Tapi ketika diobrolin ke orang tua, kita diskusiin kayak gitu, kayaknya kurang ada restunya di situ. Jadi memang awalnya bukan 100% saya ingin menjadi dokter, tapi ketika kita terjun dan masuk ke situ, kok saya rasa kayaknya saya mencintai pekerjaan ini gitu. Padahal awalnya nggak ke sana ya, tapi pas setelah dijalani jadi pada awalnya itu prinsip saya hanya ini udah kecebur nih, harus berenang sampai ujung, kalau nggak kita tenggelam nih kan, kayak gitu ya. Jadi pas udah lulus kedokteran itu baru saya masuk ngambil ke arah estetika ini. Nah, di sini saya kembali menemukan keinginan saya sebetulnya, karena estetika ini ada seninya banyak sekali kayak gitu. Jadi lama-kelamaan saya merasa saya semangat ya gitu, kok saya seneng ya melakukan pekerjaan ini, walaupun pada awalnya emang saya nggak kepikiran saya jadi dokter gitu. Gitu. Berarti emang kalau misalnya ada dua pilihan ya, dari orang tua misalnya menyuruh ya, memerintahkan untuk anaknya menjadi profesi yang mereka tidak inginkan, anak bisa memilih nih ya antara memang jebor langsung atau berhenti di tengah-tengah. Itu kan biasanya problemnya ya, tapi memilih untuk melanjutkan gitu ya. Dan pada akhirnya juga sesuai keinginan gitu. Ternyata menarik gitu. Iya, kan, ternyata menarik. Emangnya untuk jadi dokter itu susah nggak sih Mbak gitu? Susah nggak ya? Kalau dibilang susah bisa, tapi kalau dibilang gampang, ya memang gak ada yang gampang, ya kan? Nothing more come easy kalau kata orang ya. Jadi susah-susah gampang lah ya. Susah-susah gampang. Gimana ya ngomongnya? Saya juga bingung untuk menjelaskan. Memang struggle-nya luar biasa. Saya nggak bisa bohong soal itu. Saya nggak bisa bohong soal itu. Memang struggle-nya luar biasa, dan orang tuh sering melihat dokter tuh sekolahnya lama. Memang terlalu lama kalau menurut saya ya. Memang terlalu lama. Kalau orang kan normalnya 4 tahun gitu ya kalau kuliah ya. Kalau dokter berapa lama? Kalau dokter itu kita harus ngambil sarjana kedokteran dulu ya. Paling cepat 3,5 tahun ya, normal 4 tahun lah ya. Kemudian kita harus koas dulu 2 tahun, itu kalau lancar ya. Kalau lancar? Iya. Itu kalau udah selesai koas, kita akan dihadapkan sama yang namanya ujian kompetensi. Nah, itu juga struggle luar biasa juga. Kayak jarang, maksudnya gini, itu kayak kita ngerasa perjuangan kita selama ini hanya ditentukan oleh satu ujian ini gitu. Kayak itu struggle, lumayan struggle. Terus setelah kita udah jadi dokter nih, udah disumpah dokter, itu kita harus internship juga 1 tahun gitu. Jadi kayak stepnya tuh untuk menjadi seorang dokter tuh memang
panjang. banyak gitu. banyak dan panjang gitu. Berarti emang untuk bagi waktunya sendiri Mbak bisa dong ya? Bagi waktu Bagi gimana waktu tuh? untuk tadi koas ya dan sebagainya ya. Oh, Karena kalau- kan biasanya kan durasi untuk dokter ya, apalagi kan standby di rumah sakit itu kan kita nggak mungkin ya tiba-tiba pulang gitu kan, karena Iya, kan betul, namanya betul. pasien kan silih berganti terus datang gitu kan. Betul. Jadi konsepnya koas itu masih dalam konteks pendidikan ya, konteks pendidikan profesi, di mana Iya. kita terjun langsung tapi masih di bawah supervisi seperti itu. Jadi kalau untuk bagi waktunya memang kalau pada saat koas tergantung nih stase apa, stase apa. Jika misalkan stasenya emang padat banget kayak katakanlah obgyn kayak gitu, atau misalkan stase penyakit dalam atau stase yang kita harus jaga malam, itu memang kayak kita harus merelakan masa muda kita gitu. Tapi ada kok beberapa stase yang bisa kita jalani dengan ya enjoy lah kayak seperti itu. Enjoy gitu ya. Mbak Putri ini kan juga sekarang buka klinik Mbak ya, klinik kecantikan. Iya, betul. Nah, untuk buka klinik kecantikan ini juga harus sekolah dulu kah gitu atau enggak sih? Oh, jadi sebetulnya banyak pilihan ya, banyak pilihan. Untuk membuka klinik kecantikan itu kalau di peraturan kita di Bengkulu ini memang kita harus buka klinik pratama dulu. Nah, itu syaratnya itu SIP dokter, itu yang utama. Kalau untuk keahlian kita bisa mengambil kursus atau kita memang mau ambil diploma sekolah lagi kayak gitu. Kalau diploma itu setara D1, itu ada beberapa lembaga pendidikan yang menyediakan. Iya. Kalau memang mau untuk ada title-nya seperti itu ya. Terus bisa juga mengambil S2 Magister, itu biomed namanya, anti-aging medicine. Nah itu bisa, kita bisa buka klinik kecantikan. Tapi kalau nggak sekolah itu bisa nggak dok? Bisa. Bisa Sebetulnya juga bisa, ya? sebetulnya bisa karena kita modal kita SIP itu tadi Mbak. Surat izin praktek. Jadi kecantikan ini adalah salah satu pelayanan kita kayak gitu Oke. sebetulnya. Nah, untuk bisa dapat SIP ini gimana tuh Mbak? Surat izin praktek kita ke DPM PTSP ya. Kita harus punya STR, kita harus terdaftar. Seperti itu. Jadi memang diurus saya rasa Administrasi gitu ya? administrasinya. Kayaknya semua profesi mengurus itu kayak surat tanda registrasi ya. Iya. Berarti Mbak ini tertarik ke klinik kecantikan ini karena memang ada estetikanya di sana ya? Iya, kayak ada. Saya menemukan seni gitu. Saya menemukan seni di sini. Saya merasa ya sebenarnya ini loh yang saya mau Iya. gitu. Karena kan kalau dokter itu lebih spesialisnya ada dokter bedah, Iya, ya, terus ada dokter kulit, dokter saraf dan sebagainya gitu ya. Gak ada kepikiran ke arah sana berarti Bang? Untuk saat ini masih menikmati yang ada ini ya. Masih menikmati apa yang sedang saya jalani sekarang karena menurut saya emang apa ya, saya menemukan diri saya di sini seperti itu. Oke, ini kalau buka klinik kecantikan ini sudah berapa lama Mbak emangnya? Sejak awal 2021 sih, belum yang expert banget, belum kayak baru mulai, cuman emang alhamdulillah udah mengikuti berbagai seminar, berbagai pendidikan seperti itu ya. Namanya kita baru mulai harus banyak bekalnya dulu ya. Harus banyak bekalnya dulu. Jadi baru hampir 2 tahun lah ya, 2 tahun. 2 tahun berjalan gitu. 2 tahun berjalan. Gimana Mbak antusias masyarakat ketika buka klinik kecantikan di sana ya? Yang memang di sana tuh belum ada ya? Betul, betul. Ada sih sebenarnya, cuman ya memang belum banyak. Ada tapi belum banyak. Jadi kalau dibilang antusiasme, apalagi sekarang ya, sekarang tuh kan cuaca kita itu memang luar biasa banget, iya kan? Bener. Jadi kebutuhan orang ke klinik kecantikan tuh besar banget. Makin banyak ternyata Iya, ya? justru makin banyak. Ada pengaruhnya berarti? Ada pengaruhnya karena apa ya? Beberapa bulan terakhir katakanlah memang semakin kesini kan lapisan ozon kita semakin menipis, mataharinya semakin kenceng seperti itu kan, maka sebenarnya kebutuhan untuk merawat kulit itu lebih besar. Benar. Kebetulan merawat dan melindungi kulit itu lebih besar. Jadi semakin banyak klinik kecantikan yang buka, itu bukannya kayak semakin sepi, justru malah makin rame gitu. Iya, justru malah makin rame, justru malah kayak orang tuh semakin kesini semakin sadar bahwa kulit mereka itu memang perlu kita jaga, perlu dirawat, dan mereka juga udah apa ya, sekarang kan referensi sangat mudah didapatkan. Benar. Ya. Orang udah tahu dampak buruk sinar matahari itu seperti apa, dan sekarang ternyata dia harus bersahabat dengan matahari seperti itu. Jadi mereka punya cara sendiri, mereka punya keinginan untuk
aku pengen loh jadi orang yang terawat seperti Bener. itu. Pengen. Orang-orang ketika kesadaran mereka sudah mulai timbul ya. Betul. Karena memang apalagi yang profesinya itu kebanyakan di lapangan ya, kayaknya Iya, perlu banget ya iya. merawat kulit itu. Perlu banget memang. Jadi kebutuhan merawat kulit itu untuk wanita ya saat ini itu memang sudah menjadi kebutuhan pokok dan dasar kayak gitu. Karena itu modal dia. Iya ya. Tapi apakah memang cewek saja kebanyakan atau cowok juga ternyata ada, Mbak? Oh ada, Kan, sebetulnya kan? ada karena masalah kulit yang berat itu justru biasanya cowok loh. Iya. Kalau cewek tuh gini, kalau kita mulai ada jerawat satu nih kita udah risih. Benar. Iya kan? Iya, iya. Jadi kayak kita lebih aware sama diri kita. Tapi kalau cowok tunggu parah dulu. Bener-bener yang kayak tunggu rame dulu semuka jerawatnya, atau emang tunggu dia harus, kebanyakan kalau dia mau tes nih, tes Bener, tes iya, masuk iya, iya, sekolah, tes masuk ini, itu dia baru sadar kalau ternyata saya punya masalah nih. Gitu. Selama ini dia nggak sadar. Atau dia udah mulai, ya kalau remaja-remaja atau misalkan anak sekolah gitu udah mulai suka sama orang, itu dia mulai merasa jaga penampilan. iya. jadi cowok tuh harus ada trigger untuk sadar akan dirinya, tapi kalau cewek tuh lebih aware. Jadi itulah mungkin kenapa pasien estetik itu lebih banyak cewek. Tapi kalau cowok juga ada gitu, bukannya nggak ada, ada. Bener. Karena masalah mereka harus lebih kita intenskan, karena dia baru sadar ketika udah banyak. Ketika udah rame gitu. Beda kayak cewek ya, kalau Iya, beda cewek kayak cewek. ada dikit aja Iya, ada dikit aja langsung. gitu, visi gitu kan. Oke, Mbak Putri, kita jeda dulu nih Mbak ya. Oke. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita cantik untuk semua wanita. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.